TMC adalah salah satu perusahaan produksi kreatif di mana segala sesuatu yang tidak masuk akal dapat dilakukan. Awal mula TMC dibangun pada tanggal 15 April 2005 dengan nama perusahaan adalah RP Plus A. Namun 13 tahun dan 861 proyek kemudian, R dan P memutuskan untuk berpisah dengan A dan menjadi M. Dan akhirnya RP Plus A diganti menjadi TMC pada tanggal 27 Maret 2018. Menurut owner, TMC bukan agensi kreatif, bukan juga rumah produksi, dan bukan juga penyelenggara acara. Namun, TMC lebih dari itu semua. TMC merupakan apapun yang menghasilkan pikiran secara kreatif. Jika masuk akal, maka bisa dilakukan. Di balik perusahaan yang sukses, terdapat tim besar di dalamnya. TMC memiliki beberapa orang yang paling berpengalaman di industri dengan berbagai jenis pengalaman dan keahliannya. Keahlian yang mencakup filmmaking dan produksi, pengarahan TVC, pengarahan kreatif, pemasaran dan strategi bisnis, pengembangan bisnis, riset, cap digital dan komunikasi, penerbitan media, iklan, dan sebagainya. Tak terhitung berapa jenis jumlah iklan yang telah diproduksi oleh TMC. Ada juga beberapa film, di antaranya yaitu Stay With Me, Janji Hati, dan Algojo, Perang Santet. Dan pada tanggal 6 Oktober 2018, Indonesia membantu TMC untuk membuka ASEAN terbesar di permainan seremoni dalam sejarah. Direktur Presiden Mahariza dilantik oleh Komite Penyelenggara Pesta Olahraga OINAP GOC Indonesia 2018 Asia sebelum upacara. Wakil Presiden dan Direktur Bisnis Anissa Mahariza serta tim TMC mulai bekerja menjadi bagian dari pertunjukan pada kreatif industri. Proyek ini menjadi proyek yang besar dan bisa menjadi trending topik nomor 1 di Asia. Halo semuanya, nama saya Muhammad Dimas Pramestio. Nama saya Vivi Anggraini. Nama saya Fani Puspitawardani. Kali ini kami sedang ngobrol di kediaman selaku orang yang berkecimpung di industri kreatif yang sangat luar biasa banget nih kali ini teman-teman. Boleh diperkenalin? Aku? Nama saya Anissa Nastiti, biasa dipanggil Ica. Ini Bapak siapa? Saya Aulia Mahariza, biasa dipanggil Uli. Mas Uli. Gitu. Boleh diceritain sebelumnya industri kreatif apa nih yang Mbak Ica dan Mas Uli geluti sebelumnya? Oke. Kita punya production house, biasa mengerjakan film. Sudah alhamdulillah aktif rilis sampai dengan 2018. Sudah 7 film bioskop ya, Bah. Terus kalau TV sih banyak ya, iklan TV komersial. Iklan digital juga sudah banyak. Terus kalau IO banyak banget gitu, event-event yang udah kita kerjakan. Dari Mas Uli sendiri? Itu. Oh ya, kalau boleh tahu nih Mbak, Mas, gimana sih cara Mbak sama Mas dari awal memulai karir hingga menjadi saat seperti ini? Bisa dibilang, kita bilang orang hebat ya. Kalau untuk saat ini gimana Mbak dari awal? Orang hebat. Boleh kali ya diceritain? Ya kalau saya kan karena basicnya sebenarnya teknik elektro, jadi saya bisa bilang nggak sengaja sih di kreatif industri ini nggak sengaja, karena dulu saya pas lulus kuliah 2003 bisnis keramik dan lain-lain, dagang ya, perdagangan, terus tapi kolaps 2004. Habis itu ketemu teman-teman di kos-kosan gitu di Bandung. Kita bikin apa yuk? Bikin ini aja yuk gitu kan. Teman-teman itu anak arsitek gitu. Ya udah yuk kita bikin desain apa, foto, video, production kayak gitu-gitu. Karena teman yang dua itu emang seneng lah bikin film, bikin ini gitu, kayak gitu sih. Yang mulai dari situ, sejak itu 2005 ya sampai sekarang jadi di kreatif industri itu. Memang dulu mulainya di agency kita ya, di kreatif agency, mulai di video production gitu, bikin kompro kayak gitu ngerjain corporate design.
Ya sampai ke sini kenal sama Rudi Sudjarwo, bikin film, bikin PH bareng dia, terus apa namanya join sama Diandra yang sebelumnya saya event juga gitu, event, terus ya banyak hal lah setelah itu yang terjadi gitu. Dan ya di dunia kreatif ini ya, dan emang semakin kesini saya pikir semuanya sih relate ke kreatif industri sih, mau di bidang apa juga kayak gitu. Berarti secara tidak sengaja tidak direncanakan ya ibarat katanya bisa menjadi. Enggak, iya kan kuliahnya elektro. Ya. Mestinya jadi apa? Jadi orang di saya tuh tadinya mestinya kayak bapak saya di apa? Oil company lah. Jadi mau masuk elektro biar nanti masuk oil company gitu. Ya tapi nasib membawa lain kan jadi ya gitu. Kalau dari Mbak Nisanya sendiri gimana nih Mbak memulai karir awal? Aku kalau aku memang sekolahnya udah di situ ya. Memang udah di pendidikan Iya, memang aku udah seni. Sekolah sini. Iya, I took art as my major di Australia dari Macquarie University. Jadi sampai ke sini pertama kali kerjaannya dulu guru kabel. Aku dibayar murah guru kabel, cuman bisa buat ongkos tapi dapat makan di lokasi gitu. Terus berliku-liku lah, masuk stasiun TV. Terus habis dari stasiun TV aku pindah ke stasiun TV lainnya lagi. Salah satu stasiun TV swasta gitu. Di situ aku udah mulai lumayan lah ya. Dari situ aku mulai sering awalnya ikut kerja lepas gitu loh ke production house lain lagi manggil lagi gitu terus. Akhirnya jadi pekerja lepas terus. Tapi sempat aku kerja di kantor-kantor swasta yang kayak beneran kantor, bukan media digital gitu, bener-bener bukan production house gitu loh. Tapi ya sempat, tapi aku tetap mengerjakan di bidang yang sama gitu. Terus ketemu Mas Suli, aku join sama Mas Suli gitu, ceritanya gitu deh. Jadi ya udah kita sama-sama membangun baby-nya kita, anak ke-7 anak ke-7 sama-sama bareng-bareng sampai sekarang gitu. Tapi ya karena pandemi kita sekarang ya slow down lah ya, semua pandemi memang berdampak buruk sama bisnis ya. Iya. Semuanya kena, semua sektor Rata iya, semua kena rata. Terus nih Mbak, kalau boleh tahu apa sih yang membuat Mbak sama Masnya tertarik untuk bergabung di dunia industri kreatif? Kalau saya sih makanya ya, saya bilang tadi saya sih nggak sengaja. Iya. Kalau waktu itu saya tahu apa namanya tech startup, mungkin saya ke situ dari si siapa tuh William, dari sama dia bikin Tokopedia gitu kan, kayak dari sih ya kan. Tapi memang nggak ke situ, nggak nongkrong sama anak-anak informatik saat itu kayak gitu kan, jadinya nggak ke situ ya. Kayak zaman 2006 kenal Facebook gitu, tapi nggak melihat media-media itu menjadi peluang itu mungkin. ya begini itu segala macam gitu. Kayak ya udah pakai aja. Toh di sini juga sebenarnya perkembangan tech startup itu kan juga belum ya, baru di mungkin 10 tahun belakangan ini lah kan, kayak Gojek itu 10 gitu. Itu nggak sengaja sih, tapi kalau saya emang apa ya yang tadi saya sempat bilang, buat saya untuk melakukan sesuatu yang baru itu menyenangkan gitu. Jadinya apapun itu, mau bidangnya kayak sekarang saya di operation, tapi bukan berarti apa namanya kreatifnya itu nggak kepake, tetap aja kepake. Itu di operation kita mesti melihat semua kan, revenue, costing dan lain-lain. Ya sebenarnya kalau di kantor kita ya aku yang menimbulkan ide, menimbulkan apa sih bahasanya, yang menciptakan lah ya ide. Terus aku yang suka combine ini dengan combine itu gitu ya, membuat hal-hal baru. Uli juga banyak idenya, tapi dia lebih ke manajemen gitu. Jadi dia
sering berantem sama aku karena aku maunya begini tapi itu costnya gede, sedangkan dia udah mikir cuannya di mana gitu. Jadi dia yang kalau orang-orang udah berke kanan kiri ini udah kebablasan nih, dia yang ngurusin lagi gitu. Gitu lah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita gontok-gontok kan selalu berantem karena dia produser gitu kan ya, terus aku director, terus nanti dia produser, aku kreatif director gitu. Jadi ya ribut ya, di mana-mana kan kreatif maunya yang wow hasil karya gua nih wah gitu ya kan, dinikmati banyak orang, bisa buat orang tuh kayak involved dalam karya gua gitu, dengan nonton aja mereka bisa terhanyut dengan sesuatu gitu kan ya yang kita bikin gitu. Itu kan memerlukan biaya yang tidak sedikit karena art itu nggak ada bottomnya, harus berapa biayanya nggak ada gitu. Kalau Uli ya boleh bikin begitu tapi harus segini gitu. Jadi kita selalu berantem di situ sih sebenarnya. Jadi Uli lebih ke manajemen, lebih ke marketingnya juga, jualan kita yang dijual nih sama dia gitu ceritanya. Kalau Mbak Nisa sendiri tertarik di dunia industri Karena apa ya, aku dari kecil udah ikut jadi panitia 17-an, udah ikut lomba-lomba gitu. Fashion show, mamaku tuh sering ikut aku lomba. Pokoknya setiap kali ada lomba pasti ikut daftarin gitu sama mamaku, selalu begitu sama mamaku. SMP juga begitu, terus aku udah ikut, kan kita ada kegiatan-kegiatan juga ya, pensi lah, apa segala macam kayak gitu ya. Aku terlalu menikmati mungkin ya, sampai aku pingin lagi passion tuh gimana sih? Ya memang udah jiwaku, jadi dan hobiku gitu. Jadi kalau aku mentok di satu titik pun aku kan terus berusaha untuk menyelesaikan hal itu gitu karena ya itu jiwaku gitu loh. Jadi aku nggak bisa bilang gue udah nih akhir benar sama ini project, itu nggak bisa. Itu makanya kita tuh kalau cari kerja yang sesuai dengan hobi kita aja gitu. Jadi kalau ada yang mentok tuh kita nggak menyerah gitu, karena itu hobi kita ya. Gue terus-terusan ngulik itu gimana caranya supaya bisa selesai gitu. Tadi sih kalau dari aku menarik banget, Mas Uli sama Mbak Nisa tuh kan sering kontradiktif ya. Saat pekerjaan tuh gimana mengkombinasikan ide dari Mbak Nisa dan juga Mas Uli tuh. Berantem. Ya, Kita apa ya? berantem selalu. Kekurangannya mungkin karena kita suami istri jadinya marah-marah aja. Ya, marah kok ya udah. Tapi maksudnya sebenarnya di proses kreatif itu kan juga biasanya antara orang kreatif sama orang produser. Kan kalau film si apa tuh ini kan triangle itu yang produser, writer, director kan. Di situ kan mereka ributin dia budget dan lain-lain gitu. Di tiga itu deh ya, produser. Ya kalau untuk event juga kan ya udah, maksudnya kreatif kayak gini ya, projectnya budgetnya kayak gini, maksudnya ide itu nggak akan jadi apa-apa kalau nggak bisa diwujudkan. Lo mau kalau dari sini ini ya, kalau nggak ada yang bayar gimana? Gitu loh. Kalau misalnya duitnya nggak ada gimana? Kalau misalnya percuma ide lo mau sebrilian apa ya, lo cari orang yang mau bayar. Kan ibaratnya seperti itu. Jadinya at the end of the day ya emang mesti lihat dengan apa namanya, dengan keadaan ya. Kadang-kadang emang kalau kreatif meledak dulu kan. Begini nih, kayak gini, mau gini. Ya udah, lihat aja tempatnya possible nggak, ya kan, manpowernya, tenaganya, teknologinya ada di sini apa enggak, gitu kan. Jangan, gue lihat di YouTube kemarin gini, YouTube di Amerika mungkin gitu loh, di sini belum ada misalnya, gitu kan. Nggak tahu ujung-ujungnya budgetnya nggak cukup, ya mesti realistik. Gitu ya, untuk menyolusikan itu sebenarnya at the end of the day ya realistik. Bukan berarti si manajemen itu juga apa ya, kadang-kadang gini sih, kalau lu purely orang back office, atau orang finance, lo nggak akan paham prosesnya. Lo cuma tahu ya udah anggarannya segini, budgetnya segini, gue karena mesti ada keuntungan sekian gitu kan. Tapi kalau lo adalah orang manajemen yang sudah berkecimpung lama di bisnis kreatif dan memahami prosesnya, ya mungkin di situ dicari win-winnya gitu loh. Harusnya ketemunya di mana. Jadi nggak bisa cuma nggak bisa, nggak ada duit,
tapi nggak dikasih solusi. Nah kan selalu gitu, Iya. misalnya pokoknya nggak bisa, nggak ada duit lu pokoknya ini aja. Nah jadi kayak Ya kalau dari sudut orang kulit kan gitu ya. Kalau kita kan orang kreatif, iya di Amerika baru ada nih, di sini belum ada nih. Ya, ini my chance untuk pertama kali di Indonesia ada gitu. Jangan sampai ada orang lain, orang dari luar yang bawa itu ke situ dijual di sini gitu kan. Kalau kita kan nggak ketemunya gitu kan. Ya kita sering ketemunya di situ. Tapi ya benar, kita selalu cari win-winnya lah, duduk bareng gitu ya, walaupun sambil ya ributnya ya ribut sambil duduk bareng, ribut gimana sih gitu ya. Ya habisin di situ gitu loh sampai ketemu win-winnya. Oke, kalau kita nggak bisa achieve sama persis kayak yang ada di luar, kita bisa bikin yang lebih gimana gitu. Karena sebenarnya kreatif itu kan muncul begitu kita ketemu masalah ya, benar nggak? Ya kan, kreatif itu muncul begitu kita ketemu masalah, namanya inovatif. Jadi kita ambil inovatifnya begini, sehingga kita nggak kalah sama yang punya orang lain, tapi kita bisa lebih begini gitu. Inovatif itu kan sesuatu yang muncul karena solusi dari hal-hal yang kepentok gitu. Menarik sih ya. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Selama terjun di dunia industri kreatif nih, Danisa dan Mas Willy, apa hal yang paling mengesankan, yang terutama Mbak Nisa ini bisa jadi produser yang berhasil menciptakan beberapa film. Uli itu harusnya lebih baik Uli yang jawab, karena Uli yang the real producer is Uli. Gimana mungkin dari Mas Willy, apa hal yang paling mengesankan gitu? dari apa pekerjaan? ya? Ya yang mengesankan dalam sepanjang ini saya, pertama mungkin waktu itu bikin apa? Dia banyak teater juga Musikal. udah yang Ya, bikin musikal bareng di PT gitu. Saya pertamanya ngerjain karena kantor saya ngerjain apa namanya, marketing promosinya untuk musikal itu. Untuk Mbak Sarung tahun 2011 akhir sampai 2012. saya masih kecil ya. SD Sarung dulu pertama di Bandung, terus di Teater Jakarta di tim gitu. Nah itu karena awalnya ngerjain marketing promotion itu memang bidang saya gitu. Tapi at that time terus si produsernya dipecat, IP-nya nyari pengganti produser. Ya orang yang ada di situ kandidatnya ada saya nih gitu, daripada dia nyari orang baru lagi kan. Saya padahal sebenarnya salah satu vendor aja yang ngerjain marketing promotion gitu. Ya disitulah ada kesempatan untuk jadi produser musikal gitu kan. Belum ada apa namanya, belum punya knowledge-nya gitu. Saya ketemu tuh dengan Mbak apa namanya, Mbak Retno, ya Ibu Retno lah ya, istrinya Pak Rentiarno, teater Komang itu bareng dia, saudara bareng dia juga. Teater kan orang senior memang udah melotot di situ. Jadi kita based on apa, creative management aja. Creative management ya sebenarnya logikanya seperti itu, kurang lebihnya sama aja semua sih. Supply, demand, mesti adain apa, timeline-nya seperti apa, kapan mesti selesai, kan kayak gitu aja tuh. Produksi kan seperti itu gitu. Itu terus kalau bikin film itu emang udah dari dulu sih cita-cita. Sebenarnya cita-cita punya Rano, cita-citanya partner saya yang dulu. Jadi saya dapat linknya dengan Rudi Sujarwo, kita ketemu, kita bikin sering ngobrol, terus kita bikin PH bareng deh. Di situ kita selama joinan sama Rudi itu kita bikin 7 film. Memang nggak ada yang bombastis sih, cuman paling nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi sih. Maksudnya masih ada cuannya, Masih ada ya, cuannya. masih banyak lah cuannya. Ya itu. Terus terakhir paling mengesankan sih sama Ica bareng di Sempara Games. Berantem lagi tuh. Berantem lagi. Sempara Games buat apa, seremonis ya. Kalau Ica kan kreatif di opening closing seremonis. Kalau saya director seremonis sebenarnya itu selain seremonis ada toast relay, ada welcoming ceremony dan lain-lain gitu. Itu event internasional terbesar sih yang pernah
saya handle sebagai director seremoni. Ya itu juga sebenarnya dari bukan ketidaksengajaan ya. Maksudnya saya ada di dalam circle yang saat itu orang melihat oh ini seremoni Saudi aja gitu. Bukan karena saya sudah punya pengalaman puluhan tahun nih kayak Inet gitu ya, dia produce macam-macam barang J gitu udah lama gitu, enggak, tapi karena saya ada di situ saat itu. Tapi at the end of the day baik lagi sebenarnya yang saya bilang kayak pertama kali saya producing musikal gitu, at the end of the day same management process ya, same management process untuk kreatif. Mau lu skillnya budget ratusan miliar atau skillnya cuma 50 juta bikin video beginian gitu, ya prosesnya sama, ada kreatifnya, ada timelinenya, ada budgetingnya, ya kan, cuma beda di isiannya aja. Oh kamera cuma pakai ini 750D, ini pakai 1100 gitu kan. Ya udah kalau film pakainya Alexa gitu, kalau ini pakainya itu kayak gitu misalnya. Pertanyaan selanjutnya ini untuk Mbak Nisa dan Mas Uli. Kan Mbak Nisa dan Mas Uli juga menjadi pemimpin dari suatu agensi ya yang luar biasa besar, banyak pegawainya. belum besar lah. Amin lah. Masih nanti banyak, bisa. insya Allah amin. Masih banyak saingannya. Yang ingin dipertanyakan sih bagaimana cara Mbak Nisa dan Mas Uli mengkoordinasikan tim agar bisa kompak gitu dan terjaga untuk karya-karya berikutnya yang lebih inovasi ke depan. Ya kita ini sama Ica bilang, kita menjadikan mereka seperti Family. keluarga ya. Sebenarnya yang lebih penting bukan itu. Itu yang tadi dia bilang, kita harus punya, kita sebagai pimpinan produksinya harus punya pemikiran bahwa gue perlu orang-orang ini nih. Ya walaupun kalau ada yang tengil-tengil juga kita keluarin. Tengil, drugs, itu ada. Kita keluarin. Karena kerjaan pasti berantakan lah. Di kantor ataupun di produksi ya, produksi itu mau Kru. film atau event gitu, kalau ada yang ngaco-ngaco sih udah oke, gue perlu lo untuk kerjaan ini. Dan gue selalu bilang kayak gue bilang kayak gue, lo kalau nggak bisa diandelin, jangan jadi orang yang akan gue andelin setiap hari. Karena ada masanya kayak gue tuh datangnya telat, siangan mulu apa segala macam gitu, ya kan? Kalau berangkat gue mesti nungguin dia kan berarti dia dong bosnya. Sedangkan gue kan punya jadwal, justru dia yang mesti membantu gue melaksanakan jadwal itu gitu loh. Ya kan, apakah ini udah siap, apanya, apa segala macam kayak gitu kan. Nah, ke tim itu harus seperti itu sebenarnya, kayak oke, guys, gue mengandalkan kalian ya, tolong kerja ya dengan benar, kalau ada masalah ngomong, aturannya seperti ini. Jadi sih, karena kita merasa kita membutuhkan mereka, dengan menganggap mereka menjadi family. Saya banyak belajar dari Ica untuk menganggap mereka seperti family, seperti apa dan lain-lain. Karena saya biasanya tadinya langsung to work aja, stick to work gitu loh. Jadi emang kayak orang kru apa dan lain-lain, dia kan akal dia. Oh iya. Volunteer inambok aja gue nggak kenal, jarang. Gue tahu cuma gara-gara ikut kamu aja 2 orang tuh. Gue nggak kenal gitu. Kalau dia orang-orang volunteer semua Ribuan loh itu. mengagumi dia. Ya gue juga gak tau kalau mau mengagumi gue ya. Jadi kalau gue datang langsung tepuk tangan doang kali jalan gitu. Nah, tapi kalau boleh, karena dia menganggap mereka ini adalah potensial buat dia. Gitu loh. Orang-orang ini potensial karena orang-orang ini bisa membantu kerjanya dia. Jadi dia mesti di treat well gitu. Kayak gitu sih. Saya sekarang dari segi kesulitannya ya deh di industri kreatif. Ya, di era disrupsi ini makin banyak production house, ya, makin banyak event organizer ya. Aku berharap sih mereka nggak ada yang emang lagi mati aja udah semuanya. Tapi kan nggak bisa ya. Iya. Tapi itu juga bagus karena membuat kita benar-benar membuktikan kepandaian kita sampai di mana gitu loh ya kan. Bener kan, makin banyak orang yang pintar kan kita juga makin harus lebih pintar lagi untuk bisa
mengimbangi bahkan menyaingi mereka gitu ya kan, apalagi kalau pitching itu kan brutal ya, semua orang bisa ikut gitu kan ya. Nah, untuk mengimbanginya kita harus lebih pandai, lebih cerdas, ngikutin zaman, ngikutin perkembangan teknologi, ngikutin sesuatu yang viral. Itu udah kayak makanan sehari-hari gitu loh. Kalau menderitanya macam-macam ya, naik turun banget deh. Karena gini, kalau aku sebagai pelaku kreatif aja di dunia di industri kreatif, aku hanya perlu mengasah kreativitasku aja terus dan terus gitu ya. Tapi aku sebagai owner, aku juga harus membina teman-temanku menjadi satu tim yang solid gitu loh. Itu dua hal yang harus dikerjakan secara berbarengan gitu. Jadi itu suka dukanya ya memang banyak banget ya. Yang istrinya sakit, yang anaknya sakit, yang lagi ada masalah percintaan sama pacarnya lah, ya ada masalah sama orang tua, itu kita susah banget untuk bener-bener ngimbanginnya. Kalau bagi aku sih susah. Kalau Uli lebih sakit, dia tuh nggak pernah pecat gitu. Kalau gua nggak bisa kayak gitu soalnya gitu. Kalau Uli nggak, dia lebih sakit, dia lebih ngelihat ini perform oke, ini ada hasil oke, ini nggak ada udah gitu. Kayak gitu sih ya. Mungkin mau ngomong udah Kira begitu lah ya. Sebutannya. Jadi terakhir nih, kita udah sampai pertanyaan terakhir. Gimana harapan Mas sama Mbak ke depannya di dunia industri kreatif? Apa yang mau disampaikan gitu mungkin? Iya. Anak-anak muda lah. Karena anak muda semua. Harapan ke depannya gimana nih kira-kira dari perkembangan? Bukan harapan sih, mungkin kalau saya pesan-pesan aja sih buat, ini kan pasti teman-teman di kampus yang lihat ya. Jadi, ya tadi sih ya udah kita omongin ya kerja total deh gitu, kerja beneran gitu, jangan puas gitu loh, jangan puas. Ini kayak kalian nih ntar ngedit video nih gitu, cuman disambung-sambung doang gitu. Maksudnya, jangan puas, maksudnya lu mesti tunjukin ke beberapa orang, ini udah cukup belum, ada apa lagi ya. Aku mau bikin bumpernya pakai motion yang keren nih. Udah cukup belum? Udah cukup belum ya? Lu tanya-tanya sama orang. Kalau udah banyak orang bilang lu cukup belum, mungkin itu yang works gitu. Jadi jangan pernah takut bikin kesalahan, karena memang apalagi markom ya, karena markom nih memang kan banyak trial error lah ya. Lu bikin iklan, lu bikin promotion dan lain-lain gitu, ya bikin aja, yang penting lu punya datanya. Lu mesti jual kayak tadi sabun cuci gitu kan, dengan sabun colek, CD, ya lu punya datanya dong, ini buyersnya siapa gitu ya kan. Jangan sampai lu menjual sabun colek ke kelas yang salah gitu. Vanish gitu ya misalnya ya kelasnya. Vanish, terus lu jual sabun colek, orang yang beli sabun colek kan udah pasti taunya bersih, Mama taunya bersih, taunya bersih, harganya murah. Iya, Nah, udah itu aja yang dijual. Mau colek, murah, bersih, silakan gitu. Cukup segitu gitu loh. Makanya pesannya sih ya, ini semakin sini makin banyak anak markom nih. Tapi gue lihat pekerjaan markom itu ya udah seadanya aja terus. Ya kalian lihat aja kalau bikin poster ya segitu aja. Ya makanya mesti terus explore, terus mencari gitu loh. Harapan untuk dunia kreatif sih nggak ada, karena developing, jadi ya kita mesti ikut terus dengan perkembangan zaman ya. Kayak orang-orang iklan mungkin 5 tahun lalu mengeluh gitu, wah budget iklan di cut jadi digital. Sekarang sih ya udah jalanin aja, yang bayar itu ya kan. Oke, terakhir nih ya Mbak Mas, kita punya kenang-kenangan untuk Mbak sama Masnya, mau diterima ya? Terima kasih. Dibuka. Oh, ada kenang-kenangan nih. Terima kasih Mbak Nisa karena telah membantu menyelesaikan tugas kami. Semoga karirnya makin sukses. Salam hangat Fani, Vivi, Dimas. Amin. Semoga karir Mbak makin sukses, makin jaya lagi. Amin. Semoga kalian juga semakin sukses ya. Jadi anak-anak bangsa yang bener-bener bisa membuktikan
dirinya. Amin. Amin. Benar, ke depannya. Terima kasih sekali lagi Thank you ya. sama Bagus banget loh ini pop up. Sama-sama. Pop up ini bayar nggak di sini? Enggak. Benar. Thank you banget, cakep banget tuh. Oke, cukup sekian mungkin teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga bisa mendapatkan pelajaran berharga banget dari pengalaman-pengalaman Mbak Ica dan juga Mas Uli. Ada lagi yang disampaikan? Yang buruk dibuang, yang baik Ya. diambil. Gitu ya. Oke, bye-bye guys. Terima kasih. Udah. Industri kreatif di Indonesia sudah mulai berkembang kurang lebih sejak beberapa tahun yang lalu. Industri kreatif merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi serta daya cipta individu. Di zaman modern seperti ini, di dunia industri kreatif, siapapun bisa menjadi terkenal melalui banyak hal. Semua tergantung pada kemauan dan usaha pada diri kita masing-masing. Di zaman ini, juga kita dituntut untuk selalu berinovasi dan menciptakan hal-hal baru, agar tidak kalah saing dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Tidak semua orang yang berpendidikan tinggi bisa menjadi sukses. Bahkan, apa yang kita inginkan sejak dulu di masa depan, tidak semuanya bakal terrealisasikan. Banyak sekali cara dan hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan di zaman yang seperti ini. Semua orang saat ini mempunyai kebebasan untuk berekspresi dimanapun dan kapanpun. Semua sudah serba digital, hanya dengan menggunakan satu benda seperti handphone saja, kita sudah bisa mengetahui banyak hal, serta bisa mengupload hal apapun. Saat kita sudah menentukan hal apapun yang akan kita lakukan, maka kita juga wajib bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Seperti halnya yang terjadi dengan narasumber yang telah kami wawancarai, yang memiliki job desk sebagai produser, creative director, serta content creator, banyak sekali hal-hal yang dilakukan hingga bisa menjadi sesukses sekarang. Untuk sampai di titik yang seperti saat ini tidaklah mudah. Ada juga hal yang telah direncanakan, tapi kenyataan di lapangannya berbeda. Tidak sesuai apa yang telah diinginkan seperti planning pada awalnya. Jadi, kuncinya adalah terus belajar dan selalu berusaha untuk menghasilkan karya terbaik, serta belajar juga dari pengalaman saat kita melakukan kesalahan. Pada dunia industri kreatif saat ini sangat penting untuk brainstorming dengan seseorang agar kita mampu belajar dan menemukan hal-hal yang baru. Perkembangan industri kreatif menjadi penting karena merupakan wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas, yang mana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Di Indonesia, industri kreatif mulai banyak dilirik oleh banyak kalangan karena sangat menjanjikan untuk jangka panjang. Meningkatnya kreativitas dan inovasi baru yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia ternyata mendorong kemunculan para industri kreatif di berbagai penjuru Nusantara.